Hai friends, ketemu lagi barengan aku Belgia dan kali ini kita kedatangan Erik Gunawan. Halo. Gimana Rik kabarnya Rik hari ini? Baik, baik, baik. Tetap semangat Hmm. menjalani hidup lah ya. Hmm. Tapi tetap jangan lupa protokol kesehatan Oh, dulu. gitu. Tapi kita nggak pakai masker tapi physical distancing. Physical distancing lah minimal ya. Gimana kerjaan selama pandemi? Puji Tuhan tetap lancar. Hmm. Tuhan Yesus yang memberkati. Ya tetap terdampak. Cuman oke, masih Aman lah ya, aman. aman. Jalan. Erik ini punya cerita yang menarik guys. Jadi coba lihat tangannya lihat. Aduh, ya untuk malu sih. Ya, boleh cerita dikit lah ya. Insiden apa yang kamu lakukan? Aduh, bukan lakukan. Jujur waktu SMA dulu, aku pernah kecelakaan Hmm. cukup hebat sih guys. Kecelakaan cukup parah, sampai ya dirawat di ICU selama 5 hari, di rumah sakit selama kurang lebih 3 minggu sih. Memang. Total perawatan berapa lama tuh berarti? Total perawatan setelah 3 minggu di rumah sakit itu aku masih melalui 2 bulan di rumah, tapi masih berjalan terus sih sampai hampir 1 tahun lah untuk semua selesai. Hampir selesai lah. Kamu waktu di ICU itu pernah berkecamuk pikiran untuk kayaknya aku mendingan nggak ada aja deh gitu? Nah itu guys, nggak sama sekali. Ketika aku kecelakaan hebat itu, jujur aja aku tetap sadar sih. Dan Di ICU dan kamu sadar ya? sadar ketika aku menjalani banyak operasi. Kamu operasi total berapa kali? Lebih dari 10 kali, aku nggak ingat persisnya, tapi aku bisa Aduh, yakini aku masuk ruang operasi sekali aja tuh. Rasanya kamu lebih dari 10 kali 10 ya? kali. Lebih dari 10 kali dan di berbagai kota sih sebenarnya. Oh iya? Iya. Di Bandung, di Jakarta, karena ada beberapa pemulihan yang Harus lebih di sulit lah dan cuma di Semarang. Tapi ketika aku menjalani perawatan terutama di ICU. yang waktu pertama-tama setelah kecelakaan itu, semangat untuk aku hidup dan sembuh itu besar sih, jujur, karena aku sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan, masih bisa sadar. Ketika itu semangat hidupku berapi-api. Gitu sih, aku pengen sembuh kayak gitulah. Aku nggak pengen mati, kasarannya gitu loh. Positif banget ya kamu Ya, Jadi orang harus positif betul. biar terciptalah kondisi positif di sekeliling kita. Ya, betul banget. Kamu berarti kan hampir 2 bulan perawatan intensif ya, bisa dibilang gitu. Ya, Dan nggak selalu berpikiran positif, kamu pengen sembuh dan sekarang udah ada di sini, udah sembuh, ya, betul lah. udah bisa menjalani Aktivitas, ya. penyertaan Tuhan apa yang kamu alamin di perawatanmu saat itu? Banyak sekali. Mulai dari operasi, mulai dari ya kalau yang kecelakaan hebat kan pasti kekurangan darah, kekurangan protein itu sungguh. Kok berarti makan lewat ini ya? Enggak, Oh enggak. dari pertama kali kecelakaan Heeh. aku tidak pernah, itu lah namanya mujizat Tuhan. Enggak makan. Maksudnya nggak makan viangan, cuma makan biasa. Oh Maksudnya iya? makan biasa, aku bisa makan biasa. Oh kamu makan biasa? Iya, makan biasa. Wah, Walaupun hanya gila bisa sih. terbaring di ICU, tapi aku sadar. Wah. Jadi aku bisa makan biasa. Oh. Gila sih, Itu mujizat, hebat ya. mujizat itu, banget iya, ya. hebatnya Tuhan Yesus itu. Aku bisa di ruang ICU. Ya aku boleh cerita. Ya, Hah? ya bisa makan biasa. Ada nggak selain kamu yang bisa makan di ruang ICU? Itu yang aku mau katakan. Ketika itu jujur aja, sepengetahuanmu nggak ada. Nggak ada. Itu Baru yang kamu dan satu-satunya. Ya, Ya, waktu kita itulah nggak tahu ya, waktu waktu itu itu lah ya. aku hanya bisa terbaring guys, karena memang sakit, jadi ya aku terbaring. Aku hanya bisa lihat kanan kiri tapi terbatas gitu loh. Dan aku satu-satunya yang sadar, aku setauku itu. Ya, mujizat banget ya. Mujizat banget itu yang. Dan gini, aku meyakini ketika aku semangat, dokter, perawat dan orang tuaku pun semangat supaya aku bisa sembuh. Tapi ketika aku down,
itu yang di sekelilingku juga ikut down lah pasti. Bagaimana orang tua aku sudah kerja waktu itu berusaha supaya aku sembuh, kakakku yang merawat aku, ciciku yang merawat aku. Berarti memang benar ya, apa namanya, segala pikiran positif kita itu akan keluar juga positif. Iya, makanya betul. di sekelilingmu juga Betul banget, positif juga kan. betul banget itu. Sudah banyak hal negatif di dunia ini ya guys. Jadi kita sebarkan yang positif aja lebih baik. Jangan ada yang negatif di antara kita. Oh ya, betul banget. Tuh, dan waktu aku sakit itu, waktu aku di rumah sakit, banyak orang yang menjenguk aku, kesaksian juga untuk menguatkan aku, dan itu juga semakin menguatkan aku juga gitu loh. Dan ada juga orang yang bilang bahwa kalau kamu punya pikiran positif, pikiranmu baik untuk sesuatu hal yang baik, lingkungan di sekitarmu akan menjadi ikut positif juga, dan itu akan menjadikan segalanya menjadi lebih cepat gitu loh. Karena kan kamu berpikiran positif dan apa yang kamu lakukan itu untuk hal yang baik gitu loh. Itu akan lebih cepat terlaksana dibanding kamu mengeluh. Ya, benar banget Gitu, sih seperti itu. Ya walaupun sakit ya sebisa mungkin tetap semangat. Gitu. Harus berpikiran baik, harus berpikiran positif. Itu kunci utama. Ya. Dalam menjalani kehidupan kita. Ya, amin. Betul. Gak cuma waktu sakit doang ya. Ya, betul. Terus kamu kan berarti kan itu SMA ya? SMA Ya. masih RBK gak sih waktu itu? Aku cukup sering RBK itu di SMP sih sebenarnya. Oh, dari SMP. Karena SMA ya itu kan ya jarang sih, jujur aja sih, jarang. Apalagi habis SMA kuliah juga di Surabaya, jadi pindah kuliah di ke luar kota Surabaya ya. Gitu sih. Di luar kota juga masih beribadah. Jemaat biasa. Jemaat biasa guys, tapi nggak punya komunitas, nggak punya tempat bertumbuh secara rohani. Ya aku hanya datang ibadah minggu aja sih, gitu aja toh sih. Jemaat biasa, aku juga jemaat biasa. Oh iya, ada yang luar biasa. Yang luar biasa juga gitu. Jadi next lah ya, jadi yang luar biasa. Di Dalam dalam Tuhan pasti luar biasa. Luar biasa. Tapi kita nggak boleh menyombongkan diri. Betul sekali. Terus balik lagi ke Semarang. Terus tahunnya PBK dari teman-teman sih. Karena aku Ngajakin bingung. gitu ya? Iya, karena aku bingung waktu pulang dari Surabaya itu mau kemana. Dulu kan RBK, tapi aku merasa bahwa aku sudah lulus kuliah, artinya kan aku mau kerja nih. Usiaku apa cocok masuk RBK. Tapi di satu sisi aku nggak tahu mau kemana gitu. Terus ada yang ngajakin ke PBK, ya udah aku ke PBK. Makanya terjunlah ke Ya, dunia PBK. Gitu. Terus ngomongin soal kerjaan nih. Kerjaan pertamamu itu yang di ini nggak sih, toko kimia itu nggak sih? Oh bukan. Aku ketika aku pulang dari Surabaya, aku masuk ke distributor besi. Di situ berapa lama tuh di situ? 1 tahun. 1 tahun. Terus habis itu lanjut kuliah lagi? Iya, jadi ketika aku pulang dari Surabaya itu aku bergumul sih bagaimana kedepannya setelah lulus kuliah ini aku mau kemana, mau ngapain gitu. Ya kemudian Tuhan seperti menuntun lah ya supaya aku lanjut kuliah sambil bekerja. Ya di situ aku lanjut kuliah sambil bekerja. Dan emang pengen di Semarang ya? Ya karena memang dituntun juga ke Semarang. Ya udah, orang tua kan juga di Semarang, jadi memang pulang Semarang gitu. Terus udah kuliah di Surabaya, terus balik lagi ke Semarang, kuliah sambil kerja lagi? Iya. Jujur ketika di Surabaya aku cukup males sih guys, jadi untuk membayar kesalahan-kesalahanku juga aku membayar kesalahan, kuliah lagi S2 ya? Iya. Kumulatnya berapa lama? 2 tahun lebih dikit. 2 tahun lebih dikit, ya, anggap aja hampir 2 tahun lebih 3 bulan lah, tapi masih bisa kumulat untungnya. Ya, karena itu juga anugerah Tuhan sih pasti untuk menyelesaikan tesis seperti apa itu kayak gitu bisa lulus tuh tetap Tuhan Yesus yang menuntun kamu ya. Menuntun lah, tetap Tuhan. Dan memang kamu ada di dalam perlindungannya kan. Ya, amin. Itu yang utama. Terus lanjut ke pekerjaan lagi di di perusahaan kimia. Nah, waktu aku kuliah pertama setahun
di distributor besi, habis itu aku pindah sih ke distributor kimia. Ya di situ aku bisa menyelesaikan kuliah hingga suatu waktu ada tawaran untuk bermitra untuk aku mendirikan toko kimia sendiri gitu. Kau berapa lama tuh di perusahaan kimiamu itu, distributor kimia itu? 1,5 tahun ya. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Udah punya pengalaman di situ, terus ada orang yang ngajak bermitra untuk buka toko sekarang. Iya. Dan tokonya sekarang udah jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun, udah 3 tahun kamu berkecimpung di dunia perkimiaan. Ya, gitu. tapi itu masih baru. Tapi bukan kimia yang ini kan, apa yang nyampur ini, nyampur itu. Oh, bukan. Ya, ada nyampur-nyampurnya dikit lah ya. Tapi lebih ke arah kaos sih. Kayak gitu. Bahan-bahan kimia untuk kaos, gitulah. Tapi ini, sebelum kamu membuka usahamu sekarang ini, tokomu sekarang ini, ketika kan biasanya kan orang kalau membuat sesuatu itu kan pasti ada bergejolak di dalam jiwa gitu. Aku mau beneran jalan atau enggak? Ada kepikiran gitu enggak? Kepikiran banget, pasti. Kepikiran banget. Apalagi jujur aku tidak mempunyai cita-cita untuk punya toko kimia, guys. Sama sekali itu tidak ada di pikiranku. Ketika aku kamu masuk di perusahaan kimia pun, distributor kimia pun aku tidak mempunyai satu cita-cita pun untuk punya toko kimia. Jujur. Aku hanya berusaha semaksimal mungkin karena aku di distributor kimia jadi marketing. Jadi aku cuman berusaha jadi marketing yang baik. Maksudnya ya punya omset yang baik lah, kan kayak gitulah. Dah cuman itu yang tak pikir tapi aku nggak ngerti bagaimana ke depan tuh aku nggak ngerti. Yang penting aku bisa melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh. Dah itu yang tak jalani waktu itu. Menjalani semuanya dengan semaksimal mungkin kita. Semaksimal mungkin, betul. Terus akhirnya diajak bermitra. Terus berapa lama tuh kamu bergumul untuk buka toko? Apa yang kamu gumulin? Itu kan udah enak banget kan? Ya, ketika itu di distributor kimia sebagai marketing aku sudah senang sih. Bahagia juga. Nah, gini guys, ke pembelajaran dalam hidup yang aku terima di sedikit ya cerita PPK sama ketika aku komsel atau CG di PPK ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa tak petik gitu loh untuk memperbaiki diriku sendiri. Salah satunya adalah kalau kamu kerja sungguh-sungguh, apa yang ada di tanganmu yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan kok. Apapun itu pasti rancangan Tuhan kan memang damai sejahtera dan baik. Waktu itu aku pun ragu-ragu apakah memang benar jalanku di sini buka toko kimia atau gitu. Karena waktu itu kan aku juga sudah cukup baik. Untuk keluar dari zona nyaman itu cukup berat gitu loh. Dengan salary yang oke waktu itu. Ya, puji Tuhannya baik gitu loh. Dan aku juga punya orang tua yang memberikan saran dan nasihat, di mana orang tua pun juga memberikan pertimbangan kan pasti. Kamu berani enggak? Karena ini kan sesuatu yang baru, kamu berwirausaha sendiri. Itu kan butuh keberanian dan suatu hal yang tidak aku bayangkan sebelumnya. Dan seperti itu. Gitu sih. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu tuh keren banget ya. Ya, aku sangat berusaha menikmati proses apa yang memang Tuhan boleh lakukan dalam hidupku. Gitu sih. Itu yang kuncinya sih. Karena kalau aku sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan, ya aku bisa hidup sampai sekarang ini sudah merupakan mujizat. Tapi aku tahu proses menjalani hidup bersama Tuhan itu akan berlangsung sampai akhir hidup kan, gitu kan, ya kan, ya kan Bel. Betul. Pengen berusaha dekat dan mengerti lah rencana Tuhan juga apa. Tapi terkadang kita sebagai manusia kan juga ragu atau itu kan memang sifatnya manusia kita. Tapi ya kita lemah. Ya, daging kita lemah. Aku cuma berusaha aja untuk melakukan yang terbaik gitu loh. Dan beruntungnya aku di komunitas yang menurutku tepat. Ada banyak orang yang tetap ketika down, ketika bingung, itu tetap
memberikan semangat. Itu yang cukup penting. Dimana komunitas dalam Tuhan pun itu sangat-sangat penting dalam hari-hari ini gitu. Ya itu, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif juga kan. Betul pasti. Sekali. Orang-orang positif ketemu dengan yang positif akan jadinya positif. Betul, pasti. Ya kan? Gitu. Kamu kan berarti kan udah dibilang, kalau bisa dibilang udah sukses lah di umurnya sekarang ya kan. Sukses nggak bicara soal uang doang, tapi soal proses kehidupanmu yang akan berjalan terus berlanjut, ini. Tapi aku menikmati lah. Gitu. Menikmati dan oke, sekarang udah jadi pengurus juga di Pemuda Bagi Kristus ini, terus juga jadi CG leader juga di apa namanya PBK ya kan. Gimana rasanya? Satu hal, nah ini guys, aku nggak bisa nyanyi sama main musik sekeren dia masalahnya. Gombal ngelucu juga nggak sepintar dia ya kan. Aduh. Itu yang apa ya, sebenarnya aku hanya ingin melayani Tuhan. Dengan apa yang kumiliki, dengan apa yang aku bisa. Itu tok sih. Aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan, yang penting aku berusaha saja untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu aja sih. Yang pasti memang itu, di dalam kita melayani, nggak cuman main musik, nggak cuman nyanyi, nggak cuman main komputer, nggak cuman main apapun, tapi di setiap kehidupan kita pun kita melayani ya kan. Kita bekerja pun kita melayani. Betul. Ya kan. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus, itu pasti akan kembali kepada kita juga. Dan Tuhan sudah sangat memberkati aku dan menganugerahkan kasih karunia-Nya luar biasa. Sebisa mungkin kalau bisa pun aku bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu sangat menjadi dasar juga lah. Diberkati untuk memberkati. Betul. Ya kan? Dimanapun sih kalau itu, nggak cuma di gereja sih, di pekerjaan pun itu pun penting sih. Ketika kayak ibaratnya kayak pohon ya, pohon ditanam di satu daerah gitu, dan dia akan tumbuh besar dan melindungi di sekitarnya. Ya betul sekali. Kan? Akarnya kemana-mana. Akarnya kemana-mana, ya kan? Betul. Tapi dia juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya betul. Nah itu makanya pentingnya kita berpikiran positif di saat-saat sekarang. Sebenarnya bukan saat-saat sekarang sih. Saat-saat yang kemarin-kemarin harusnya juga berpikiran positif di teman. Tetap berpikiran positif, berbuat baik, tulus, buang jauh-jauh lah itu pemikiran negatif gitu betul. Kan. Semangat menjalani kehidupan itu juga penting. Gila sih, kamu ceritanya sangat inspiratif sekali sih. Mukjizat Tuhan tuh nyata banget dalam hidupmu. Amin, puji Tuhan. Dari penyertaannya insiden kecelakaan itu sampai sekarang bisa buka toko sendiri, udah sukses. Belum, proses Tuhan masih terus berlanjut, santai aja. Belum, kalau bilang sukses belum lah, masih hampir. Ya, enggak lah, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pekerjaan juga gitu. Tapi di pekerjaan bakal terus nggak ini? Maksudnya nambah cabang gitu? Amin. Bisa nambah cabang, maksudnya bisa makin besar ke berbagai kota ya. Bisa melayani orang-orang di lain kota. Udah di berapa kota aja nih? Ya Semarang sekitarnya lah. Sekitarnya. Jawa Tengah ya. Luar provinsi Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Amin ya. Segera ya, tolong didoakan juga. Kita doakan bersama-sama teman-teman. Tapi banyak buka usaha juga, banyak membuka lowongan pekerjaan buat orang lain juga, ya kan? Betul. Teman-teman itu juga yang lain gitu. Oke Derek, thank you banget, ceritamu inspiratif sekali. Oke. Ya tetap semangat lah ya. Tetap semangat, itu yang penting dalam menjalani proses bersama Tuhan Yesus, karena rancangan apa yang diberikan Tuhan itu baik adanya dalam hidup kita. Itu aja sih. Oke friends, buat kalian yang penasaran lagi cerita apa yang belum kita kulik soal Eric, bisa tinggalin kolom komentar di bawah. Silahkan diisi kolom komentarnya. Untuk kalian mau ngelihat si Eric lagi, untuk kesaksian lagi di sini, bercerita tentang tentang kesuksesannya nanti. Mungkin habis ini udah ada 3, 4, 5 toko. Wah, amin. Amin ya. Amin lah.
Pokoknya melakukan yang terbaik Ya. semaksimal mungkin. Ya. Oke. Betul. Oke, friends. Thank you buat kehadirannya. Bye-bye.